3 alasan Allah memilih Nabi Isa untuk menghabisi Dajjal dalam Al-Quran. Turunnya Nabi Isa adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi akhir zaman. Nabi Isa diutus Allah untuk membunuh Dajjal. Mengapa Allah memilih Nabi Isa? Nonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut videonya, tolong tekan like, subscribe, dan tombol lonceng untuk mendukung channel ini agar terus dapat menyiarkan syiar Islam. Terima kasih. Dalam Al-Quran maupun hadis disebutkan, terdapat beberapa kejadian yang akan terjadi menjelang hari kiamat. Salah satunya turunnya Nabi Isa di Damaskus atau Suriah sekarang, yang merupakan bagian dari negeri Syam. Riwayat tersebut berdasarkan keterangan dalam kitab Qisasul Anbiya, karangan Ibnu Katsir. Dalam hal ini perlu dipahami oleh kaum muslimin. Turunnya Nabi Isa ke bumi bukan sebagai nabi. Sebagaimana pendapat ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam sebuah kitab, Syarah Muslim, dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yakni beliau turun sebagai hakim dengan hukum syariat, yaitu melanjutkan syariat yang sudah dibawa Nabi Muhammad sejak 14 abad yang lalu. Nabi Isa bukan turun sebagai nabi yang membawa risalah tersendiri atau syariat yang menghapus syariat Nabi Muhammad. Bahkan beliau akan menjadi seorang hakim yang adil di antara hakim-hakim umat ini. Sejatinya, hanya Allah yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun, bila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Quran, maka dapat diperkirakan adanya beberapa alasan tentang kembalinya Nabi Isa. Dalam kitab At-Tazkirah Jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi, terbitan 2013, karya Imam Syamsuddin Al-Qurtubi, ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa, bukan Nabi Khidir atau Nabi yang lain. Alasan yang pertama, untuk membuktikan Nabi Isa masih hidup. Alasan tersebut sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan kepada Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah. Sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, kemudian dibayatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Lalu, kapan Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal? Terkait waktu dan tempat turunnya Nabi Isa kelak untuk membunuh Dajjal, telah dijelaskan Rasulullah dalam hadits. Menukil buku kiamat dan tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi. Karangan Mansur Abdul Hakim, Rasulullah bercerita dalam riwayat Ibnu Asakir. Ketika malam yang gelap menyelimuti bumi, kaum mukminin saling berkata satu sama lain, apalagi yang kalian tunggu untuk menyusul saudara-saudara kalian ke keridhaan Allah. Siapapun yang mempunyai kelebihan makanan hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Sholatlah hingga fajar terbit, lalu segera tunaikan sholat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian, raih mati syahid atau kemenangan. Kemudian datanglah malam yang pekat, sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Saat itulah Isa bin Maryam turun. Saat seorang lelaki berbaju besi tiba-tiba muncul, orang-orang bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah hamba Allah dan kalimahnya, Isa. Kemudian, Isa bin Maryam menyeru kepada kaum muslimin, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menyerbu si pendusta jahat itu? Orang-orang berkata, ini adalah jin. Mereka pun berlarian, padahal mereka sedang berhadapan dengan Nabi Isa bin Maryam. Kemudian ketika sholat dilaksanakan, Isa diminta menjadi imam, tapi dia berkata, biar imam kalian saja yang maju dan mengimami kalian. Setelah kaum muslimin melaksanakan sholat subuh, mereka lalu menyerbu Dajjal berserta pasukannya. Melihat hal tersebut,
Dajjal lalu mencair seperti garam yang larut di dalam air. Nabi Isa kemudian mengejarnya lalu membunuhnya. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, "Wahai ruh Allah, ini ada Yahudi bersembunyi di sini, tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak dibunuh oleh Nabi Isa." Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa Nabi Isa beserta pasukan muslim menyerbu Dajjal dan bala tentaranya setelah sholat subuh, hingga kemudian Nabi Isa membunuhnya. Lokasi terbunuhnya Dajjal telah disebutkan dalam salah satu riwayat. An-Nawas bin Saman meriwayatkan hadis Rasulullah, artinya, setiap kafir yang mencium bau nafasnya pasti mati, dan nafasnya mencapai jarak sejauh mata memandang. Dia mengejar Dajjal hingga berhasil menemukannya di Bablud, lalu membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, artinya, Ibnu Maryam membunuh Dajjal di Bablud. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bablud atau gerbang Lud yang disebutkan dalam hadis tersebut terletak pada sebuah kota di distrik tengah Israel. Jaraknya sekitar 22 km arah tenggara kota Tel Aviv. Alasan yang kedua, mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan ini, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Taha ayat 55 yang artinya, dari bumi atau tanah, kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di Tanah Suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapatan mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis, dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad, yaitu di Madinah, tepatnya di Masjid Nabawi sekarang. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa. Alasan yang terakhir, menjalankan kewajiban jihad. Alasan berikut dengan tujuan menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi. Karena sesudah Nabi Muhammad tidak ada nabi setelahnya. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil. Sesuai surat Al-Fat ayat 29, yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan juga sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan sedang menjalankan misinya untuk menyesatkan manusia. Sebagai kaum muslimin, Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya yang terdiri dari 70.000 tentara Yahudi. Demikian tadi telah kita ketahui 3 alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal di hari akhir. Dalam riwayat yang lain, terdapat juga alasan selain yang disebutkan di atas, sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu. Di antara alasan lain terdapat dalam sebuah hadis, yaitu dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, Rasulullah bersabda, "Demi Allah, sungguh Ibnu Maryam akan turun sebagai hakim yang adil, lalu dia mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan upeti dari orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Sehubungan konflik yang sedang terjadi di Palestina saat ini, itu merupakan sebuah tanda-tanda akan semakin dekat munculnya tentara Al-Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Oleh karena itu, seluruh kaum muslimin persiapkan diri mulai hari ini. Mari tingkatkan amal ibadah kita dengan cara makmurkan masjid-masjid di tempat kalian masing-masing, khususnya pada waktu subuh, agar ketika kemunculan Dajjal kita semua dapat terhindar dari fitnah keji yang akan dibawanya. Share video ini ke seluruh media sosial agar lebih banyak lagi umat Islam yang paham tentang tanda-tanda akhir zaman.